Saya Hilbram Dunar. Saya Bayu Oktara. Saya Uli Herdinansyah, kami Three Speakers. Dan kali ini kami akan memberikan tips kepada Anda tentang bagaimana caranya menyampaikan sesuatu, berkomunikasi yang tepat, tapi sekaligus powerful karena komunikasi Anda membuat audiens merasa nyaman. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya saat kita berbicara, kita harus membuat satu hubungan emosi dengan yang kita ajak bicara. Bukan artinya bikin dia marah ya. Jadi komunikasi adalah banyak mengenai rasa. Betul sekali. Oke. Karena kan ada seni, komunikasi adalah seni. Dengan menggunakan cerita, maka otomatis emosi orang yang kita ajak bicara akan nyambung dengan si pembicara. Iya. Oke. Jadi cerita adalah sebuah teknik yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan sebuah poin Betul. dan membuat orang juga terlibat secara rasa terhadap isi dari yang kita sampaikan. Inilah Betul. sebabnya pembicara-pembicara yang handal dan hebat pasti memiliki kemampuan bercerita yang baik, alias the power of telling stories. Kenapa saya bicara begini? Karena pada dasarnya secara psikologis manusia itu dimanapun di dunia ini suka diceritain, didongengin. Dari Itu anak dia. kecil sampai orang dewasa suka mendengar cerita ya. Justru awalnya karena pada saat anak kecil nih. Oh. Mungkin Anda pernah mengingat zaman dulu ketika Anda masih kecil, Anda suka didongengkan sebuah cerita oleh orang tua Anda. Ya. Dan sampai sekarang cerita itu nempel terus di kepala Anda. Kenapa? Bukan karena sekedar cerita itu diceritakan berulang-ulang, tapi karena didongengi dan Anda memperhatikan dengan betul setiap dongeng yang diceritakan. Iya. Nah, ini bisa dipergunakan teknik ini pada saat Anda memberikan presentasi atau berbicara di depan umum. Ya. Ketika Anda bicara, lalu tekniknya seperti bercerita, maka audiens secara tidak langsung akan lebih memperhatikan apa yang Anda katakan. Apakah ada teknik-teknik bercerita bisa kita gunakan supaya kita bisa menyampaikan isi dari kata-kata kita dengan baik dan orang menjadi tertarik dengan apa yang kita sampaikan? Ada beberapa teknik yang bisa digunakan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan kredibilitas atau kepercayaan dari orang yang kita ajak bicara supaya mereka mau mendengarkan. Oke. Pertama dari kualitas vokal, dan juga cara kita bicara. Kalau kita bicara banyak jeda, lalu banyak kata-kata yang diulang, lalu mungkin menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lazim terlalu banyak, itu membuat orang tidak percaya, otomatis tidak ada ikatan emosi. Oke. Dan orang tidak mau mendengarkan. Iya, jadi bicaranya seperti ngawang-ngawang gitu ya. Tuh. Ini ngomong apa sih orang ini kayak? Orang yang dengar pasti kapan dia berhenti bicara ya, Ya, oke. gitu rasanya. Jadi harus jelas yang dikatakan dan pemilihan katanya harus tepat. Dan ini bisa dilatih ya? Betul. Oke. Nah, Anda bisa melatih dengan baca satu artikel, lalu Anda ceritakan sendiri di depan kaca dalam waktu 30 detik, 1 menit, atau 2 menit dengan cerita yang sama. Apakah dengan merekam dengan menggunakan misalnya telepon genggam begitu Bisa. akan bisa membantu? Itu sangat Rekaman membantu. video. Karena bisa digunakan untuk evaluasi kan nanti videonya. Nah, jadi kredibilitas atau kepercayaan dari orang yang kita ajak bicara itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Setelah kita mendapatkan kepercayaan, cara kita berbicara juga penting. Misalnya, ada beberapa teknik persuasi atau membujuk atau mengajak orang yang kita ajak bicara supaya mau mengikuti kita. Ya. Misalnya, dengan cerita yang melebih-lebihkan, atau mengambil sampel dari satu kejadian, atau mungkin dengan menggunakan humor. Nah, tapi kalau ngomongin soal humor nih hati-hati. Kenapa tuh? Karena referensi orang kan beda-beda. Jangan-jangan lucu buat kita, nggak lucu buat orang. Iya, betul. Makanya mengenali audiens juga satu hal yang sangat penting. Iya, teorinya sebenarnya adalah menghindari sara pada saat kita menggunakan humor. Ya walaupun ada beberapa orang yang memakai isu sara sebagai humornya dan kena-kena aja. Ya. Tapi itu jalannya sangat tipis tuh. Karena salah sedikit Anda benar-benar bisa disangka tidak toleran terhadap keadaan orang lain. Dan satu lagi, kalau udah main fisik, bercanda apapun, kayaknya udah nggak lucu deh zaman sekarang. Iya, Ya kan, badan yang kebesaran, atau nggak kependekan, atau nggak mukanya yang agak aneh, itu kayaknya sih nggak harus dibahas, apalagi jadi bahan lucu-lucuan. Itu dihindari, kalau bisa dihilangkan sama sekali dari cara Anda bercerita pada saat Anda melakukan sebuah presentasi. Iya, dan Anda harus memilih satu cerita sebelum Anda ceritakan ke orang. Ada 4 hal yang harus diperhatikan saat bercerita. 4 hal. Ya, betul sekali. Yang pertama adalah harus tahu ini alur ceritanya bagaimana. Alur cerita. Alur ceritanya dari mulai awal, kalau kayak film Cinderella itu kan ada alurnya. Dari awalnya disiksa, dia hidupnya merana, udah gitu kemudian dia bertemu dengan Ibu Peri, lalu kemudian dia mendapatkan undangan tapi dia tidak bisa pergi, sedih lagi, lalu kemudian dia berangkat ke pesta,
lalu kemudian dia harus pulang tiba-tiba sampai akhirnya ketemu dengan sang pangeran. Alurnya benar-benar diperhatikan. Dan yang paling penting saat bercerita juga arahnya harus jelas. Alur seperti apa yang menarik dalam sebuah kemampuan bercerita? Memainkan emosi dari pendengarnya. Misalnya ada cerita yang sedihnya, ada cerita yang menyenangkannya, ada cerita yang bikin orang berpikirnya ragu-ragu, dan sampai akhirnya happy ending. Apakah sebaiknya cerita ditulis dahulu sebelum kita sampaikan atau kita pikirkan langsung pada saat itu juga? Supaya menghindari cerita yang tidak perlu, supaya menghindari kelebihan atau kepanjangan bicara, itu penting banget. Oke. Tapi dalam penulisan pastikan Anda tidak menulis benar-benar seperti yang akan Anda bacakan. Betul. Jadi ketika Anda bercerita, ceritanya seperti orang ngebacain buku. Nah, Harus itu dia. tetap bermain dengan kata-kata sehari-hari, ada intonasinya, ada penekanannya sehingga audiens merasa lebih nyaman. Saya mau ambil contoh sedikit tadi berbicara mengenai bagaimana kita bercerita menggunakan alur, tapi bukan cerita dongeng. Pada saat Anda misalnya jualan, Anda bertemu dengan orang, Anda katakanlah jualan mobil. Anda bertemu dengan orang tertentu yang kira-kira bisa menjadi calon pembeli mobil Anda. Anda bisa mulai dengan cerita bagaimana mobil itu berguna untuk keluarganya. Anda bisa bilang, tahu nggak Pak, bahwa sekarang ini ternyata orang lebih banyak mengutamakan keluarga dalam mengambil keputusan. Sehingga kalau dulu orang mau beli mobil itu selalu cari apa spek-spek mobilnya. Kalau sekarang ditanya adalah ini berguna nggak buat keluarga? Jadi dari sisi emosi ya. Yes. Ya, itu dia paling penting. Nah, setelah kita bicara soal alur, berikutnya adalah arah ceritanya. Oke. Karena saat kita bicara atau bercerita, itu seperti sebuah pensil yang ada ujungnya. Jadi kita harus berpikir mengenai akhir dari cerita itu. Harus tahu. Karena kita udah tahu alur, lalu kemudian ada arahnya. Nah, yang paling penting juga kecepatan bicara juga diatur. Jangan terlalu lambat, orang akan kehilangan fokus. Dan juga jangan terlalu cepat, orang nggak bisa mengikuti juga. Variatif gitu. Persis sekali. Dan format ceritanya juga harus benar-benar dibayangin. Jadi ada opening, ada body content, ada closing. Penutup. Ya betul, pembukaan, isi, penutup. Ini yang suka kadang-kadang bercampur-campur. Ada orang yang ingin menjelaskan sesuatu dalam presentasinya, tapi dia mulai dari tengah-tengah, lalu sampai di ujung akhir, tiba-tiba dia lupa, lalu malah dia cerita awalnya bagaimana. Sehingga audiens yang memperhatikan itu merasa tidak nyaman atau bingung nih sebenarnya mau kemana Karena arahnya. jadinya strukturnya tidak jelas begitu ya. Itu yang paling penting, strukturnya. Makanya ada baiknya memang sebelum bercerita ditulis dulu paling tidak poin-poin yang ingin disampaikan supaya tidak ada kata atau cerita yang berulang dan kredibilitas dari audiens yang kita dapatkan itu bisa tetap kita miliki. Satu hal mengenai bahasa bicara dan juga bahasa tulisan adalah dua hal yang berbeda. Tadi seperti disampaikan oleh Hilbran dan juga Bayu, kadang kita lupa kita membuat skrip dengan bahasa seakan-akan kita sedang menulis buku. Padahal cara kita bicara itu berbeda. Usahakan menulis skrip Anda dengan pilihan kata selayaknya Anda sedang berbicara dengan seseorang. Cara termudah adalah menulis sebuah kalimat kemudian Anda sampaikan secara vokal. Anda sampaikan, Anda omongin gitu, Anda bicarakan. Kalau rasanya terdengar enak, baru oke. Itulah pentingnya pada saat Anda menulis skrip untuk cerita atau presentasi Anda gunakan pointers, bukan kata per kata. Kecuali Anda memang menggunakan kata per kata yang adalah bahasa sehari-hari. Apakah itu pointers? Apakah itu pointers adalah bullet atau titik-titik ya? Jadi beberapa hal penting dari materi Anda kumpulkan menjadi satu materi, lalu Anda tuliskan poinnya masing-masing. Jadi hanya pokok-pokoknya saja gitu ya. Saya 1, 2, 3 atau hanya pakai titik begitu ya. Betul sekali. Jadi memang harus mengikat emosi si pendengar supaya terus mengikuti cerita yang Anda sampaikan. Nggak ngalor ngidul, nggak kepanjangan, nggak kependekan, tapi benar-benar efektif komunikasinya. Jadi kalau kita ulang tadi di awal adalah yang pertama isi penting, ada struktur, mengikat rasa dengan emosi dan dengan bahasa yang seperti kita sedang berbincang. Dan yang terakhir Anda bisa gunakan emosi pada cerita Anda dari kehidupan sehari-hari karena itu lebih menyentuh, lebih mudah dimengerti dan lebih nyata. Karena kesan lebih penting daripada pesan. Jadi Anda menciptakan kesan supaya orang bisa mengetahui dan ingat apa yang mereka rasakan saat Anda bercerita. Mudah-mudahan Anda bisa lebih mengerti, mendapatkan maksudnya dan mulailah bercerita. Saya Hilbram Dunar, Saya Bayu Oktara. Saya Uli Herdinansyah. Kami Three Speakers.